Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di seluruh tanah air dan dimanapun berada. Yang kami hormati panitia penyelenggara kultum menjelang berbuka, yang kami hormati para partisipan yang ikut Zoom meeting pada sore hari ini. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua yang jumlahnya tidak bisa kita hitung, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu di majelis kultum menjelang berbuka tepat pada hari ke-11 Ramadan tahun ini, atau 10 hari kedua Ramadan tahun ini pada sore hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat beliau yang setia, termasuk kita yang hadir sebagai partisipan di sore hari ini, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang kedua, perkenankanlah saya memperkenalkan susunan pengurus cabang Bank Infak Ar-Radoh Yogyakarta sebagai berikut. Dewan Pembina: 1 Bapak Sudiono, 2 Bapak Kusmiaji, 3 Bapak Azharuddin, saya sendiri. Kemudian Dewan Pengawas: 1 Bapak Ahmad Sahudi, yang kedua Bapak Samsudin, ketiga Bapak Nurholis. Kemudian pengelola sebagai ketua Bapak Ahmad Murjati yang kebetulan kurang sehat tetapi akan ikut sebagai partisipan pada sore hari ini. Yang kedua sekretaris adalah Ibu Siti Rosita. Bendahara 1 Ibu Listifah Hasanah, bendahara 2 adalah Ibu Zuni Amiati. Kepengurusan ini sesuai SK sebenarnya sudah berakhir pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu, dan kami sedang menyusun susunan kepengurusan yang baru karena beberapa orang pengurus di atas yang saya sebutkan tadi, karena kesibukannya, ada beberapa orang yang mengundurkan diri, terutama di Dewan Pembina dan Dewan Pengawas. Selanjutnya, kami akan menayangkan kegiatan pencairan pinjaman dan testimoni sahabat infak cabang Ar-Radoh Yogyakarta sebagai berikut. Mohon maaf, untuk hostnya bisa di-enable screen sharing-nya. Share screen-nya, untuk share screen-nya di multiple. Ya, silakan. Ya, kami akan menyampaikan selayang pandang, Pak. Modelnya video. Tolong, Pak. Ya, share screen-nya seharusnya. Oh, sudah. Masih belum keluar nih, Pak Jarudin. Ya, sudah. Oke.
Ya, sudah. Sudah. Oh, ya. Bank Infak ini program yang bagus. Kita tambah ilmu. Karena setiap pertemuan di Bandung itu ada kajiannya. Kita tambah saudara ya. Karena di sana kita bertemu dengan orang yang baru dan baik-baik lagi orangnya. Nggak ada ribanya. Alasan kemarin dapat saya jadikan untuk tambahan modal untuk usaha dagang saya. Saya Pariyani, saya mendapatkan segelas air di padang tandus. Pada saat saya dalam posisi ingin hijrah, menjalani hidup tanpa riba, ternyata alhamdulillah saya menemukan Bank Infak Ar-Raudhah, dapat ilmu agama, ilmu duniawi juga, karena ada salah satu kajian yang mengungkapkan banyak hal di internet, dapat persaudaraan. Saya awal mula saya pertama dapat fasilitas kotak dan ini saya untuk nambah barang dagangan. Waktu itu kebetulan ada namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina. Alhamdulillah saya merasakan banyak manfaat dari keberadaan Bank Infak ini. Mendapat tambahan saudara yang satu frekuensi, mendapatkan kucuran dana dari Bank Infak ini. Alhamdulillah bisa membantu untuk saya bisa kepulaan snack di warung saya. Semoga selalu solid, selalu ada di jalan Allah, terus berjuang tanpa kata lelah. Iya, selain itu, dalam rangka menghormati para donatur khusus kita yang telah menginfakkan sebagian hartanya, sehingga proses pinjaman bisa berjalan dengan baik, kemudian dalam rangka menjaring calon donatur baru, dan untuk meningkatkan jumlah sahabat infak, kami pada bulan Maret yang lalu menyelenggarakan gathering dengan tema Gerakan Bersama Suburkan Infak Sedekah, Perangi Riba, Datangkan Keberkahan. Alhamdulillah, kami berhasil mendapatkan donatur khusus bulanan dan memperbanyak sahabat infak melalui rencana pendirian cabang Bank Infak baru berbasis kegiatan di masjid-masjid, antara lain yang pertama adalah di Kabupaten Karanganyar. Ini mereka sudah sosialisasi intern beberapa waktu yang lalu. Kemudian di Kabupaten Klaten yang sudah minta kita untuk sosialisasi segera. Kemudian di Makassar kemarin sebenarnya sudah siap, hanya mereka pindah ke masjid yang lain. Kemudian di Kabupaten Bantul juga ada salah satu penasehat dari Kekar Jogja Solo, Bapak Dr. Dwi Condro, itu mengharapkan kita sosialisasi di masjid di lingkungan tempat tinggalnya. Yang terakhir di kota Yogyakarta, di lingkungan Puro Paku Alaman. Selanjutnya mungkin itu yang disampaikan kami. Kemudian selanjutnya kami persilahkan Ustadz Haji Abu Asaka Ananta untuk menyampaikan kultumnya. Waktu 14 menit. Baik, syukron, jazal khair Pak Azharuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberikan perlindungan, baik perlindungan iman, ketakwaan, keistiqomahan, dan juga kita dijaga dari sesuatu yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum sahrul Ramadana sahrul mubarakan." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah, sahrul mubarakan, ya, di mana makna dari barokah ini adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan di bulan Ramadan, banyak kebaikan, bertambahnya juga kebaikan yang meningkat. Sahabat-sahabat Bang Infak yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini tentulah kita semua umat muslim sangat diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, konsep takwa di sini adalah kita hanya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Tidak sedikit dari umat muslim ya yang mungkin tidak mementingkan hal yang seperti ini. Namun mudah-mudahan dengan kita istiqomah ya, dengan kita semangat yang lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimudahkan melalui ibadah-ibadah yang nanti kelak akan kita jalankan hingga akhir Ramadan dan bahkan kita menuai kemenangan di 1 Syawal Idul Fitri. Yang sering ditemui pada umat muslim saat bulan Ramadan adalah bahwasannya sebagian di antara mereka mengaitkan ya bahwa Ramadan ini akan bisa menambah rezeki halalan wa thayyiban, ya. Jadi seringkali ya kita bisa melihat bahwasannya orang itu mendadak berjualan, mendadak berdagang, ya, menjadi pebisnis di kala bulan Ramadan. Karena apa? Karena mereka mengaitkan bahwa ini bulan yang penuh barokah. Bulan di mana kita bisa mengais, ya, meraih rezeki yang halal dan thayyiban dan tentunya penuh keberkahan. Ya. Nah, jika kita bicara rezeki, sebenarnya tidak perlu khawatir sahabat-sahabat Bang Infak yang dirahmati Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahil rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk ya yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memberinya rizki. Sangat jelas sekali ya bahwasannya Allah memberitahukan di dalam ayat ini bahwa Allah memberikan rizki kepada makhluk yang berjalan di muka bumi, dan ada firman yang lain yang mengatakan untuk menguatkan hal ini, wa innallah lahuwa khairur razikin, ya. Dan sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Nah, jadi kalau kita bicara dua ayat ini, sebenarnya kita ini tidak perlu khawatir. Ya, sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita hanya dituntut untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan syariat Islam, maka dengan kedua ayat ini kita tidak perlu khawatir. Ya, bahwasanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ya. Namun Masya Allah ya, jika Allah sudah menyatakan hal demikian, ya, mengapa umat manusia ini ada pertanyaan ya, sering bertanya-tanya ya, orang di luar sana ya,
kok masih banyak ya orang yang bekerja keras ya untuk mencari rizki, ya bukankah Allah sudah jamin? Nah, ini kan satu pertanyaan yang klise yang bahasanya memang harus kita pertanyakan gitu. Kalau Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Allah sebaik-baiknya pemberi rizki, Allah sebaik-baiknya penjamin rizki untuk seluruh makhluknya, ya, maka kenapa kita dituntut untuk bekerja keras, ya, untuk ikhtiar gitu ya? Bukankah Allah sudah menjamin? Nah, ini ada kesalahan mindset di sini, ya. Kalau kita bicara mindset seorang Muslim, ini sebenarnya mereka itu tidak mencari, ya, tapi mereka sedang menjemput rizki, ya. Nah, hal ini yang harus diperhatikan ialah bagaimana caranya kita, ya, kita semua tentunya umat Muslim untuk menjemput rizki ini dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik, ya, agar menghasilkan halalan wa thayyiban. Yang pertama adalah kita membutuhkan ilmu, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al ilmu imamu wa amali tabi'uhu. Jadi ilmu itu adalah letaknya sebagai pemimpin amal, dan amal itu letaknya di belakang setelah adanya ilmu. Nah, ini memungkinkan kita kalau kita ingin meraih rizki yang halal di bulan penuh barokah ini, maka yang nomor satu adalah ilmu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Maka qawaidul atau hadis tadi yang saya sampaikan itu tidak bermakna lagi, ya. Karena apa? Karena ini akan berseberangan sebagai makna ilmu. Kalau disebutkan tadi ilmu adalah sebagai pemimpinnya amal, maka ilmu dulu yang harus dicari. Agar apa? Agar kita menuai keberkahan, meraih rizki yang berkah dan halalan wa thayyiban. Nah, karena hal ini akan menghasilkan keyakinan kita setelah adanya ilmu, ya, lalu kita miliki, maka hal ini akan menjadikan kita keyakinan sebagai prinsip. Prinsip apa? Prinsip hidup, ya, yang kuat, dan tentunya ini sebagai sarana meraih rizki dari Allah, itu bagian dari ibadah, ya. Kalau kita memiliki ilmu, Masya Allah, ya, apapun akan menjadi mudah, apapun akan menjadi nyaman, ya, tenang, ya, tidak gerusa-gerusu, ya, dan tidak penuh dengan subhat. Nah, ini pentingnya ilmu. Jadi sahabat-sahabat Bank Infak yang dirahmati Allah, ketika kita bicara ilmu, maka hakikat hasilnya itu akan menumbuhkan rasa keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rizki, ya, sang sebaik-baiknya menjamin rizki. Lalu yang kedua adalah kewajiban seorang muslim, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, talabul halali wajibu ala kulli muslim. Kita wajib, ya, menjemput rizki, meraih rizki itu dengan cara-cara yang halal, ya. Tidak boleh kita mencari dengan seenaknya sendiri, ya. Dan Masya Allah, ya, kadang-kadang kalau kita berbicara mendapatkan rizki, maka yang penting itu kita bicara hanya untung rugi, ya. Tidak pernah berbicara halal haram, ya. Bagaimana kita meningkatkan omset, bagaimana mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya, itu yang kita upayakan selama ini. Bahkan ilmu-ilmu yang kita cari kebanyakan demikian, ya. Tidak sedikit orang yang lalai terjebak, ya, kebatilan, ya, sesuatu yang fasad, ya, sesuatu yang riba, yang batil, ya. Lalu hutang di mana-mana, dan hutang itu batil semua, ya. Hutang yang fasad, hutang yang batil, ya. Bukan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu akan melunturkan, ya, melunturkan tingkat ketakwaan kita dan bahkan menjadi orang yang kufur. Dan bisa jadi kita menjadi orang-orang yang memang naudzubillah, ya, orang-orang yang sering melakukan maksiat tanpa kita sadari, karena sehari-hari kita di dalam kehidupan kita tidak pernah memikirkan, ya, bahwasannya harta ini didapat dengan cara yang apa, dengan cara yang halal. Nah, dengan kata lain, ya, yang kedua ini, ya, kita harus berpikir dapat ini sebagaimana tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul halali wajibu ala kulli muslim. Nah, ini adalah sebuah kewajiban seorang muslim
untuk mencari harta yang halal, harta yang berkah, harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan kita mendapatkan harta yang halal, maka hidup kita akan jauh lebih tenang, lebih nyaman, ya tentunya serba kecukupan ya, tidak pernah merasa mengeluh atau kekurangan dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita menjadi orang yang menang, yaitu qad aflahal mu'minun, orang yang beruntung. Karena apa? Karena ketakwaan kita kepada Allah menjadikan diri kita yakni orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali ya. Setelah kita berjuang mendapatkan ilmu, ya, berjuang mencari sesuatu yang halal, dan yang terakhir adalah kita wajib ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'mati faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kita semua, maka semuanya dari Allah, datangnya dari Allah. Dan di ayat yang berikutnya atau yang lain adalah qul innal afdala biyadihillah. Sesungguhnya karunia itu hanya ada di tangan Allah, ya. Jadi sahabat-sahabat Bank Infak yang dirahmati Allah, kalau kita bicara masalah syukur, ini benar-benar menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita, dan tentunya ini akan berkaitan terhadap apa? Terhadap cara kita meraih rezeki di bulan yang penuh barokah ini. Ya. Kok bisa demikian? Ya, dengan rasa syukur itu menunjukkan kita menjadi orang-orang yang beriman, menunjukkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan kita ini bukan orang yang miskin, bukan orang yang pelit, bukan orang yang menjadi orang yang tidak baik ya. Namun kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur tadi bahwasannya kita ikhlas, ridho terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya ketika kita bersyukur dengan rasa tulus, rasa ikhlas, ya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan la in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, di sini nikmat-nikmat dan pundi-pundi pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita itu akan terus ditambahkan. Sebagaimana tadi disebutkan makna daripada barokah, yakni ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Dari ketiga aspek ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tentunya harus kita jalankan. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang dimana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua umat muslim itu bangga dan kita sangat bersyukur sekali terhadap karunia Allah yang satu ini, kita bisa mendapatkan nikmat pada tahun ini ya, dimudahkannya untuk beribadah, berpuasa ya, dan nanti mungkin bisa beriktikaf, membaca Al-Qur'an ya, berikhtiar ya, dalam rangka semua itu untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sahabat-sahabat Bank Infak dimanapun berada, dan termasuk umat muslim pada umumnya, jika antum sekalian ya, yang saat ini sedang diberikan sakit, sedang diberikan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakberdayaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat sakitnya, dipermudah segala urusannya, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah janji Allah. Ketika kita beriman, wa may yattaqillaha yaj'aluhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat Bank Infak yang dirahmati Allah, demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang baik, serta memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Tentunya kita harus tetap semangat, pantang mengeluh, dan kita berjuang atas nama syariat Islam. Akhirul kalam, bercita-cita sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.